Selamat datang di video pembelajaran Apoteker Udayana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Gejala klinisnya dapat dilihat dari polipagi, poliuria, dan polidipsi. Untuk nilai objektifnya bisa dilihat dari nilai HbA1c lebih dari atau sama dengan 6,5%, nilai glukosa darah puasa lebih dari 125 mg per desiliter, nilai glukosa plasma 2 jam lebih dari 200 mg per desiliter. Diabetes mellitus terbagi ke dalam beberapa tipe, yakni tipe 1, tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional. Namun, pada umumnya diabetes mellitus terdiri dari dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Lalu, bagaimana perbedaannya? Pada DM tipe 1, mula-mula munculnya pada anak-anak sampai remaja. Untuk DM tipe 2, mula-mula munculnya pada usia dewasa dengan umur lebih dari 40 tahun. Untuk keadaan klinis saat diagnosis, DM tipe 1 cenderung lebih berat dibandingkan DM tipe 2. Untuk kadar insulin darah, pada DM tipe 1 rendah tidak ada. Sementara pada DM tipe 2, kadar insulin darah cukup tinggi dan normal. Berat badan biasanya kurus, sementara pada DM tipe 2, berat badan gemuk atau normal. Untuk pengelolaan yang disarankan baik DM tipe 1 maupun 2 yaitu modifikasi pola hidup sehat dengan olahraga dan diet. Namun, yang membedakan dari DM tipe 1 dan DM tipe 2 yaitu DM tipe 1 menggunakan terapi insulin dan DM tipe 2 menggunakan hipoglikemik oral atau antidiabetik oral. Sekarang kita bahas target terapinya dilihat dari parameter. Parameter pertama yaitu glukosa darah puasa dengan sasaran 80-130 mg per desiliter atau 4,1 sampai 7,2 mmol per liter. Selanjutnya glukosa darah 2 jam setelah makan dengan target kurang dari 180 mg per desiliter. Kemudian HbA1c kurang dari 7%. Untuk kolesterol LDL kurang dari 100 mg per desiliter. Namun, apabila pasien memiliki resiko kardiovaskular yang sangat tinggi, maka targetnya kurang dari 70 mg per desiliter. Untuk HDL terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki lebih dari 40 mg per desiliter, sedangkan perempuan lebih dari 50 mg per desiliter. Parameter terakhir yaitu trigliserida dengan sasaran kurang dari 150 mg per desiliter. Berikut merupakan algoritme diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia. Pertama, disarankan untuk modifikasi gaya hidup sehat terlebih dahulu. Kemudian, dilihat dari nilai HbA1c. Apabila pasien memiliki HbA1c kurang dari 7,5% dan dalam 3 bulan HbA1c tersebut masih lebih dari 7%, maka disarankan untuk monoterapi. Salah satu contohnya yaitu metformin. Setelah itu, dilihat lagi 3 bulan berikutnya, apakah HbA1c masih belum mencapai sasaran. Apabila belum, ditambahkan obat kedua yaitu kombinasi 2 obat dengan mekanisme yang berbeda. Kemudian dilihat lagi, apabila 3 bulan seterusnya masih belum mencapai target HbA1c, maka ditambahkan kombinasi obat yang ketiga. Kemudian, jika dalam 3 bulan seterusnya masih belum mencapai target HbA1c, maka diberikan terapi insulin atau intensifikasi insulin. Hal ini juga berlaku pada pasien yang memiliki HbA1c lebih dari 9%. Tetapi dilihat lagi dari gejalanya. Apabila ada gejalanya,
diberikan insulin plus obat lain. Apabila tidak ada gejala, maka diberikan kombinasi 2 obat atau kombinasi 3 obat. Sekarang kita akan bahas antidiabetik oral, sesuai dengan golongan dan mekanisme kerjanya masing-masing. Golongan yang pertama yaitu sulfonylurea. Dengan mekanisme kerja meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Memiliki efek samping berat badan naik dan hipoglikemi. Contoh obat dari golongan sulfonylurea yaitu glibenclamid, glimepiride, glipizid. Golongan selanjutnya yaitu glinid. Dengan mekanisme kerja yang sama seperti sulfonylurea, yaitu meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas, memiliki efek samping yang sama, dan contoh obat dari golongan glinid yaitu repaglinid. Golongan selanjutnya yaitu biguanid. Golongan ini memiliki mekanisme kerja dengan cara menekan produksi glukosa hati dan menambah sensitivitas terhadap insulin. Memiliki efek samping seperti dispepsia, diare, dan asidosis laktat. Salah satu contoh dari biguanid adalah metformin. Golongan selanjutnya yaitu penghambat alfa glukosidase. Memiliki mekanisme dengan menghambat absorpsi glukosa di saluran pencernaan. Karena obat ini bekerja di saluran pencernaan, maka efek sampingnya lebih ke pencernaan, yaitu flatulen, tinja lembek. Contoh obat dari golongan penghambat alfa glukosidase yaitu akarbose dan miglitol. Golongan selanjutnya adalah thiazolidinedione. Dengan mekanisme menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa sehingga meningkatkan ambilan glukosa di jaringan perifer. Dengan kata lain, mekanisme dari thiazolidinedione ini menambah sensitivitas dari insulin. Namun, perlu diperhatikan dan diingat, obat ini memiliki kontraindikasi terhadap gagal jantung, sehingga memiliki efek samping edema. Contoh obat dari golongan thiazolidinedione ini yaitu pioglitazone dan rosiglitazone. Golongan selanjutnya yaitu penghambat DPP-4. Dengan mekanisme modulator inkreatin meningkatkan sekresi insulin yang diperlukan saat makan. Efek samping dari golongan obat ini yaitu sebah dan muntah. Contoh obat dari golongan ini yaitu pirdagliptin, sitagliptin, dan sacagliptin. Golongan yang terakhir adalah penghambat SGLT2. Memiliki mekanisme menghambat penyerapan kembali glukosa di tubuli distal ginjal dengan cara menghambat kinerja transporter glukosa SGLT2. Memiliki efek samping dehidrasi dan infeksi saluran kemih. Contoh obat golongan ini yaitu dapagliflozin. Sekarang kita akan bahas insulin. Klasifikasi insulin terbagi ke dalam 4 kelompok berdasarkan lama atau durasi kerja dari masing-masing insulin. Yang pertama ada rapid acting, digunakan 5-15 menit sebelum makan. Kemudian yang kedua short acting, digunakan 30 menit sebelum makan. Yang ketiga, intermediate, umumnya digunakan 1-2 kali sehari. Kemudian yang terakhir yaitu long acting, umumnya digunakan 1 kali sehari di waktu yang sama. Oke, sekian dulu video pembelajaran Apoteker Udayana mengenai diabetes mellitus.